Oke, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, haleluya. Kita ada sampai saat ini bukan berkat Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Allah itu yang Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Ketika Yesus memulai segala sesuatu, pasti Dia akan memberkati setiap kita. Dia menyertai setiap kita. Kita mau naikkan pujian, kita mau sembah tinggikan nama Tuhan. Kita mau puji nama Tuhan. Kita mau sembah, mau rindu Tuhan. Kami rindu datang lebih dan lebih lagi dari hadirat-Mu Bapa. Engkau Allah kami, Allah yang setia Tuhan. Engkau Yesus Allah kami. Kami bersyukur bahwa pagi hari kami ada Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami bersyukur kami dapat beribadah Tuhan. Semoga kemuliaan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Tolong pujian Yesus. Kau telah membalas segala yang baik. Saudara kita semua bangkit berdiri. Terima Yesus telah memberi. Yesus Allah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga hikmat.
Dengan hormat Ibu Gembala bahwa kita ada berdoa. Kami bersyukur kami ada hari ini Tuhan. Karena setiap detik, menit, dan jam, waktu dan bulan adalah milik Tuhan. Tapi Tuhan berikan kepada kami, biar kami dapat mengucap syukur di hadapan-Mu dengan segenap hidup kami. Kami datang Tuhan mempersembahkan seluruh yang ada pada kami, hidup kami untuk mempermuliakan Tuhan. Karena itu Tuhan kuduskanlah kami. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan pada hari dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biar selama 1 jam lebih kami berpusat kepada Kristus yang memanggil dan menyelamatkan kami. Kami dapat melupakan situasi yang tidak baik di luar kami. Kami fokus kepada Allah yang mengasihi kami, kepada Raja yang patut kami sembah pagi hari ini. Patut kami berikan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan kuduskan kami, sehingga ibadah ini adalah ibadah yang menyenangkan Tuhan dan memberkati roh kami. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Jamah setiap pribadi yang hadir pagi ini, sehingga kekuatan ilahi ada pada kami. Roh-roh yang bergentayangan, yang merusak pikiran kami, yang akan merusak jalan hidup kami, yang membuat damai sejahtera kami hilang, singkirkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya ruangan ibadah ketika kami panggil nama Yesus, Yesus hadir di tengah-tengah kami. Yesus beri kami kekuatan, Yesus berikan kami kemampuan, sehingga pagi ini ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Urapi mereka yang melayani, yang merupakan panggilan Allah, mulai dari singer, liturgis, musik, bahkan sosism. Semua kami yang dipanggil untuk menyanyikan pujian bagi Kristus, kami dapat menyanyikan dengan hati nurani kami diberikan kepada Tuhan. Urapi dan bungkus kami dengan kuasa-Mu hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Baiklah. Masih semangat untuk puji Tuhan? Amin. Masih semangat untuk puji Tuhan? Amin. Kita diberi kuasa untuk menaklukkan segala ketakutan, segala apapun yang menghalangi kita untuk damai sejahtera. Itu Tuhan sudah memberi kuasa buat setiap kita. Makanya kita menggunakan kuasa itu untuk memuliakan Tuhan. Kita mengatakan Mu diberi kuasa dari Raja yang mulia, menaklukkan setiap musuh. Apapun yang menghalangi kita, apapun yang memperbaiki sejahtera itu, karena Mu diberi kuasa. Menaklukkan musuh di bawah kakiku, pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, pesona merayakan. Terpujilah Ku diberi kuasa. Haleluya. Oh, oh. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman
Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari apapun, kita lebih dari segala yang merintangi kita. Ketika melewati masa-masa mungkin yang bagi setiap kita sulit, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka semua itu nggak akan berasa gitu. Ketika kita penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi setiap kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mengatakan bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatan kami dapat menjalani kehidupan kami, tapi semua dengan kasih-Mu, kuatkan yang daripada Engkau Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu yang meneguhkan setiap kami. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup
semua kami berdiri. Kita katakan bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Kau mampu sendiri Tuhan, kau mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan Haleluya Yesus. dalam hidupku. Maka kita katakan kaulah harapan. Dalam hidupku. Kita menghampiri Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan senang dengan orang yang menyembah Dia. Mari kita menyembah Dia dengan berkata haleluya Yesus. Haleluya artinya kita memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dari hati kita sudah bangun pagi, kita tinggalkan tempat tidur kita. Kita melangkah dalam rumah ibadah. Kita rindu, kita menyembah Dia. Roh pulang dan keluar dari penyembahan kepada Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami rindu dalam ibadah ini bukan ibadah biasa, tapi ibadah yang merasakan Tuhan dalam hidup kami. Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Pujilah Tuhan yang baik bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapak Robi berdoa buat firman Allah. Yesus. Haleluya Yesus. Bapak Robi Saragi berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang Haleluya, berkata Yesus. juga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami masih bisa memuji Tuhan dengan kondisi yang berdamai. Haleluya Yesus. Kami Tuhan rindu lawatan-Mu. Kami rindu Tuhan jamaah Amin. Tuhan. Sehingga Tuhan di dalam kondisi Tuhan yang bagi Haleluya kami Yesus. tidak baik, keadaan yang sulit Tuhan, kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap berpegang erat Tuhan taat firman. Amin Sehingga Yesus. firman yang hidup itu Tuhan mengubah sikap hati kami. Amin Yesus. Yang tidak percaya Tuhan, yang mungkin Tuhan tawar hati, kami dikuatkan. Amin. Karena itu Tuhan, berikan kami hati yang siap menerima firman Tuhan. Siapkan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga firman itu tumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, Amin. berlipat-lipat. Amin Yesus. Sehingga sungguh-sungguh Bapa kami semakin serupa dengan Kristus. Kami adalah garam dan terang dunia. Amin Yesus. Si
sinar firman Tuhan sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan, ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati, Engkau perlengkapi Tuhan, sehingga firman-Mu benar-benar memberkati kami semua. Baik yang hadir di rumahmu maupun yang akan melihat dari sosial media. Terpujilah nama Tuhan. Kami sambut berkat Tuhan, berkat firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Kalau masih mau jaga jarak lagi, depan juga masih kosong, boleh maju dikit. Nah, boleh maju dikit. Ada yang mungkin mau jaraknya jauh, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Shalom saudara yang kekasih. Halo. Coba lihat kanan kiri, lihat aja, nggak usah, sekarang bukan zamannya lagi cepika-cepiki gitu ya, bukan zamannya lagi salam-salam gitu. Angkat tangan aja, bilang shalom untuk semuanya ya. Puji Tuhan, melihat saudara semua dalam keadaan sehat, senang. Kekuatan dan kesehatan itu hal yang sangat penting bagi kita. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Bagus, saya lihat dari depan ini nggak ada yang nggak pakai masker gitu. Semua pakai masker, bahkan anak kecil pun pakai seal, bagus sekali gitu ya. Nah, kalau kita semua mau pakai juga nggak apa-apa ya. Nggak ada yang sekarang, nggak ada yang orang bilang aneh itu pakaiannya kayak gitu, enggak, bukan zamannya lagi ya. Nah, puji Tuhan, ada nggak, kita ini udah lama sekali ya, udah lama sekali kita nggak ada dengar kesaksian gitu. Mungkin selama pandemi ini mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya, mau masuk November ini ya favorit ya. Udah 9 bulan ya, udah lama sekali. Tapi saya bersyukur kita bisa melewatinya. Amin. Amin, luar biasa. Sekarang ini kita hidup aja udah luar biasa ya, bisa makan aja luar biasa ya kan, anugerah. Jadi kita mengucap syukurlah. Gak apa-apa kok kebaktian hanya segini. Nanti selesai pandemik juga Tuhan beri kekuatan ya, kembali lagi seperti biasa. Tugas kita apa? Tetap jaga protokol ya, tetap jaga kesehatan. Jadi jangan bilang, oh itu si Amoy sombong tuh ketemu saya, jaraknya jauh gitu ya. Kita sekarang gak berpikiran kayak anak-anak lagi gitu ya. Kita mengerti situasi dan keadaan. Jadi kita bersyukur kita ada dan kita sehat. Mengucap syukurlah senantiasa, Alkitab berkata. Setuju? Firman lu. Mengucap syukurlah. Banyak orang mengalami masa yang lebih jauh sulit dari kita. Ada yang mau saksi? Pak Fred, oh mau saksi? Boleh Pak Fred. Kita jaga jarak, Bapak di bawah boleh. Jadi saya mau bersaksi bahwa dari COVID-19 ini ada faktor-faktor positif yang harus kita ambil. Saya umur 69 tahun. Saya tidak pernah olahraga, tapi dari COVID ini setiap pagi pasti saya olahraga. Amin. Kalau puji Tuhan saya sehat. Saya angkat 1 galon air itu dulu saya angkat dengan saya mau ke atas kami 5 galon angkat bisa. Yang kedua saya mau saksikan kepada kita semua, saya tidak suka main YouTube itu Bu. Tapi puji Tuhan dari COVID ini saya mau saksi kepada kita setiap malam saya dapat kesaksian dan firman yang luar biasa. Iya. Dari mana saya saksikan bahwa tolong buka YouTube atau Facebook jam 8 yang namanya Pendeta Yusuf Manubu. Yusuf Manubu. Tadi malam saya dapat kesaksian yang luar biasa. Ada pendeta yang namanya Burhanuddin bin Haji Usman. Itu kesaksian yang luar biasa. Banyak sekali. Setiap malam. Itu firman Tuhan yang luar biasa kesaksian. Jadi saya berikan kesaksian bahwa mari kita ambil hikmah daripada corona yang diberikan oleh Tuhan. Kita yakin bahwa apa yang Tuhan buat itu pasti baik. Ya. Jadi jangan orang terlalu berpikir negatifnya, tapi mari kita pikir positif. Saya mendapat
faktor negatif dari Tuhan yang berikan sehingga iman saya semakin kuat. Karena tidak pernah saya tahu bila saya setiap malam pasti itu kegiatan apapun pasti saya ikut acara itu. Dan itu saya dapatkan. Saya yakin bahwa itu diberikan oleh Tuhan kepada saya. Amin. Saya kira kesaksian saya bahwa hari ini teman-teman perlu lihat bahwa saya ada di sini. Saya bersyukur bahwa saya umur mungkin kalau dalam ruangan ini yang paling tua saya. Benar. Iya. Karena saya bawa-bawa saya kan 69 tahun. Saya seperti begini karena berkat Tuhan. Saya kira itu sementara bagi kita semua. Oke. 69 aja masih kuat. Apalagi yang di bawah 69. Benar Pak Fes yang tertua, yang kedua saya. Saya 66, masuk 67 tahun ini. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ya puji Tuhan. Memang nggak ada yang bersaksi, tapi pasti banyak kesaksian dalam hidup kita. Amin. Hari lewat hari kita ada itu karena Tuhan. Itu sebuah kesaksian. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan mempelajari Alkitab, saya juga mau bersaksi gitu. Tuhan izinkan kadang-kadang hal yang tak terpikirkan oleh kita. Saya nggak pernah terpikir kalau saya satu keluarga itu harus dikarantina di rumah sakit. Tapi itu bulan sudah lama. Jadi saudara jemaat siapapun gak usah takut lagi. Ya, saya juga sadar diri gitu. Kalau saya masih merasa nggak sehat, nggak mungkin saya mau berani buka. Kita mulai ibadah kembali. Itu sudah peristiwa itu sudah masuk ke 4 bulan kalau November nanti. Awal Juli kami itu kena, jadi bulan Juli kami itu kena yang dinamakan COVID, yang banyak orang ketakutan gitu. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat seperti itu kita lihat ya, saya kan ngajar juga di sebuah sekolah, saya ngajar juga, saya melayani juga gitu ya. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, khusus untuk pribadi saya, situasi kan sangat-sangat membuat kita bisa jadi down gitu. Sekolah saya memang sudah lama di lockdown, mulai dari Maret. Bukan hanya sekolah saya, sekolah di Indonesia ya nggak, di lockdown mulai dari Maret. Semua harus tutup gitu. Nah, akhirnya gereja pun kan harus lockdown gitu ya. Secara manusia, boleh nggak saya kalau dibilang stres? Oh bisa, karena masih manusia. Tapi sebaliknya, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Amin. Nggak ada rancangan Tuhan. Yang saya lihat sangat ajaib, yang luar biasa. Kami di rumah itu ada 7 orang ya. 7 orang saya, mantu, anak, cucu 1, 4, cucu 2, 5, ponakan 2, Cici dan Jeremy, 7 orang. 7 orang itu, saya berpikir gini loh, kalau Tuhan gak beserta, masa iya semua kami itu kena, 2 orang gak kena. 2 orang gak kena itu siapa? Cici dengan si kecil ini. Sampai gini, di saat seperti itu terpukul sekali. Kenapa terpukul? Seandainya saat itu Cici kena, 6 orang kan mesti diisolasi. Bagaimana dengan si kecil? Siapa yang ngurus dia? Orang takut loh dekat dia, betul nggak? Kan lingkungan kita semua terkena gitu. Orang adik-adik saya ada bilang, si kecil di mana ya? Kalau bawa ke sini aman nggak? Sakit kan? Kalau bawa ke rumah aman nggak? Saya bilang nggak usah, biar aja dia di rumah, nggak masalah. Itu yang bikin terpukul banget gitu. Pasti kalau dia dibawa ke rumah-rumah orang, ada beberapa hal yang membuat dia nggak nyaman. Akhirnya dia bisa sakit. Dia nggak nyaman dengan lingkungan. Di rumah kan dia tuh kayak putri kecil di rumah. Jadi segala-galanya seolah-olah milik dia gitu. Kalau dia di rumah orang lain,
Dia akan terkekang dan nggak biasa dengan orang lain, ya nggak? Waduh, saya bilang di situ saya lihat Tuhan tuh baik. Karena dia udah dekat dengan tantenya Cici. Kok bisa satu rumah kena, Cicinya nggak kena dan dia nggak kena? Jadi itu rencana Tuhan supaya Cici bisa ngerawat dia dalam 1 minggu. Ya kan, coba pikirin, dahsyat banget ya. Dahsyat banget. Kita di rumah sakit itu yang kita pikirin bukan penyakit kita. Si kecil gimana di rumah, nggak boleh ketemu, aman nggak? Tapi Tuhan dah lewatkan masa-masa itu dan sekarang kita lihat Tuhan. Dan saya pikir juga, waduh, berapa banyak di dana yang harus dikeluarkan. Karena 1 kali swab aja, waktu sekarang udah murah, udah 900. Saat itu 1 kali swab kita 1.500.000 ya. 1,8 ini udah tinggal separuhnya. 1,8 itu swabnya nggak boleh sekali. Kita berkali-kali di swabnya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, saya pikir dana nggak sedikit, mengerikan luar biasa. Tapi yang dahsyatnya saya lihat Tuhan itu luar biasa. Waktu saya tanya, di asuransi bisa cover kami nggak? Karena saya masuk kan bukan buat COVID. Saya masuk karena saya udah usia gitu. Cover nggak kami? Tapi puji Tuhan, asuransi bilang tenang aja gitu. Asuransi cover. Yang lebih dahsyat lagi, asuransi bilang ini penyakit yang memang pertama di Indonesia, penyakit yang belum pernah terjadi, dan asuransi juga belum pernah berpikir. Tapi waktu saya masuk, asuransi saat itu menolong dengan apa? 1 hari kami dibayar. Luar biasa kan? Tiap hari itu selama di rumah sakit kami dibayar. Dibayar oleh asuransi. Bayarnya gak kecil lagi. Dibayar per orang itu 1,5 juta. Karena katanya gak bisa kerja. Jadi selama di rumah sakit kami dibayar. Dahsyatnya Tuhan itu dahsyat banget gitu. Akhirnya tercover semuanya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang kan kita berpikir gini, kok saya alami gini ya, kok saya alami gini. Tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya jalan keluar, amin. Tuhan punya jalan keluar, itu gak pernah terpikir oleh kami. Tapi setelah kami pelajari dengan jalan hidup yang kami alami itu, setelah kami keluar dari rumah sakit, rupanya bodi kita ini terbentuk antibodi sekarang untuk antivirus yang sedang berjalan. Jadi udah ada, jadi dari tubuh kita ini sendiri membentuk anti corona gitu loh. Ya mudah-mudahan lah, kami harap sih gak akan terkena lagi ya, karena kita tubuh kita bisa membentuk gitu. Nah itulah yang luar biasa yang Tuhan lakukan bagi keluarga kami. Karena apa? Karena kalau orang udah kena itu gak ada orang yang berani ke rumah sakit, itu gak boleh dikunjungi, gak boleh ketemu. Jadi orang luar gak boleh masuk, orang dalam gak boleh masuk. Itu udah kayak penjara banget. Diisolasi dalam satu ruangan. Tapi puji Tuhan ya, agak kuat saya. Kenapa? Karena diisolasi itu kami keluarga di situ. Nggak bisa ruangan mana. Jadi ya masih saling bisa ngobrol ya, saling bisa menguatkan gitu. Coba kalau sendiri, stres berat itu. Ya, kanan kiri teman saya bilang, saya masuk stres berat, saya ini bikin saya tambah bisa parah. Kita aja yang satu keluarga di dalam itu masih stres. Kenapa? Nggak ada jendela. Saya bilang untuk kita ini nggak bisa dapat udara, saya buka itu pintu lebar-lebar. Tapi dokter bilang jangan buka, nanti virusnya masuk lagi. Mateng loh. Ya seperti di penjara gitu. Nggak ada pintu boleh buka, nggak boleh jendela buka. Sampai akhirnya setelah berapa hari saya bilang dengan dokternya, dok izinkan saya untuk jemur diri di luar. Oh nggak boleh katanya. Waduh, saya bilang ini dok, saya tambah sakit nanti kalau dokter nggak izinkan saya. Saya minta coba dicari, biar saya nggak keluar. Cari ruangan mana yang saya bisa yang saya bisa jemur, ada matahari, tapi saya nggak keluar. Tapi puji Tuhan ya,
Mereka baik-baik. Mereka cari saya di lantai berapa, lantai 2 atau lantai 3 itu. Nah di situ nggak bisa keluar, tapi matahari masuk. Nah setiap pagi saya jemur di situ 15 menit. Ya sampai keluar dari rumah sakit. Puji Tuhan, tapi tetap masalah nggak selesai ini gini. Sekarang di luar COVID, saya alami kaki yang sakit luar biasa. Nah, saya juga mohon doa biar jamahan Tuhan dan Tuhan dan atur rancangan Tuhan kayak apa ya, biar kaki ini bisa berjalan untuk melayani Tuhan kembali. Puji Tuhan, kesaksian saya tutup. Bagi yang melayani, terima kasih. Di tengah-tengah seperti ini ya, kita nggak lihat jumlah jiwa. Saya yang minta kita mulai ibadah. Kenapa? Saya rasa keluarga saya itu udah mulai sehat. Jadi kita mulai ibadah. Jujur ya kita bilang, kalau dari ibadah kita kan masuk di lane Facebook, lane YouTube juga. Seperti Pak Fris tadi bilang, saya ini biar pendidikan tinggi gitu ya, saya gaptek ya, kalau dulunya gaptek ya. Nah nenek-nenek umur kayak kita nih, jujur aja Bu Nur ya, kadang-kadang kita gaptek ya, mau buka aja bingung gitu ya Kak. Ya itu jujur kan, itu masa sekarang, waktu masa kita nggak ada tuh yang lihat YouTube, bahkan nggak ada ya Kak, nggak ada HP, nggak ada. Saya baru melarang murid saya waktu besok lockdown, semua harus ditutup sekolah-sekolah gitu. Saya masih melarang murid saya, masih saya tegur mereka. Besok, saya nggak tahu besoknya sudah libur gitu, belum tahu. Saya bilang dengan murid saya begini, jangan kamu main bawa-bawa HP terus. Siapa yang bawa HP, saya sita. Sebab apa? Guru nerangin, muridku suka nyolong. Sama, jemaat kan kalau yang khotbah di depan mau nurunkan berkat, sama masih suka buka-buka HP-nya. Waduh, saya larang banget gitu, nggak boleh. Selesai belajar kamu boleh ambil HP kamu. Hari itu besok lockdown masih diambil anak-anak dari kantor saya HP mereka waktu pulang. Besoknya lockdown. Sudah lockdown mau nggak mau apa? Mereka harus pakai HP ya nggak? Sampai ada yang tergila-gila dengan HP. Ayo, yang tergila-gila tuh bertobat. Boleh pakai untuk hal-hal yang penting. Tapi kalau HP itu buat kita nggak tidur lagi sepanjang malam ketemu pagi, mintalah Tuhan jangan rusak hidup kita loh. Ya, kita boleh nggak gaptek seperti Pak ini tadi bilang. Dulu saya gaptek, sekarang saya ngerti buka YouTube kayak apa, buka Facebook kayak apa. Sebelum zaman ini waktu mulai orang-orang dunia menghebohkan masalah Facebook, saya juga belum bisa buka saat itu. Saya nggak ngerti bukanya di mana. Yang saya bisa telepon itu hanya SMS, telepon, nerima, keluar gitu. Yang lain saya nggak bisa. Tapi memang kita dipaksa dengan situasi. Ya, akhirnya kita dipaksa dengan situasi. Akhirnya kita pintar sendiri. Nah, itu sarana. Yang sarana Tuhan berikan kepada kita melalui teknologi. Boleh nggak pakai? Kita juga nggak boleh gaptek. Ya, kita nggak bisa bilang enggak. Tapi sangat menyedihkan loh. Kenapa? Anak kecil-kecil sekarang 2-3 tahun aja udah pintar main HP. Nah itu nggak menunjang. Itu namanya teknologi yang maju akan merusak hidup mereka. Ini si kecil saya pintar banget buka. Kadang-kadang dia lebih pintar dari saya. Dia bisa buka, niru oma caranya gini. Ini si kecil pintar banget. Tapi saya berdoa Tuhan biar dia tidak main HP siang malam. Saya suka akalin dia. Kalau dia lagi main, saya cari apa supaya dia terfokus dengan yang saya kasih. Dia hentikan. Kenapa? Tubuh kita di rumah Allah. Setuju? Ini firman Tuhan yang bilang. Tubuh kita di rumah Allah. Rumah Allah ini harus kita jaga. Saya nggak tahu berapa puluh tahun kemudian anak-anak yang sekarang kecil menjadi besar, apa masih utuh mata mereka? Siang malam melihat sinar kayak gitu, masih utuh nggak? Saya ketemu seorang teman. Dia hamba Tuhan, tadinya di Bangka, dari gereja Kristen Indonesia di Bangka. Sekarang dia ada di Jakarta. Kalau jemaat tua-tua
Jemaat lama itu masih kenal keluarga dia. Cindy mungkin kenal keluarga dia. Dulu pernah ada yang main musik di sini, namanya Fuyong. Nah, dia nikah. Jadi dia nikah dengan anak teman saya. Mamanya itu teman sekolah saya. Waktu saya ketemu dia nggak mau keluar rumah, nggak mau kemana-mana. Orang yang nggak kenal dekat dengan dia, kalau cari dia nggak mau ketemu. Kenapa? Dia buta. Dia terpukul. Waktu saya lihat dia buta, saya sedih banget gitu. Saya juga terpukul karena dia buta, saya terpukul. Kenapa? Dari buta itu dia nggak mau kemana-mana. Akhirnya dia nggak mau melayani lagi. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini contoh yang saya kasihkan kepada kita. Itu mata dijaga loh dari masa muda. Saya tahu dia kan satu asrama dengan saya. Dia jaga sekali kesehatannya. Itu aja dijaga. Apalagi kita nih, anak-anak yang kita nggak tahu, yang suka ngebohongin orang tua. Jangan saudara berkata gini, ibu kalau khotbah minggu melulu, nggak apa-apa kalau itu demi kebaikan di hari kemudian. Tuhan berkati saya kok. Itu dijaga, apalagi yang nggak dijaga, yang nggak sayang. Nih, Tuhan jadikan, coba lihat kejadian. Hari demi hari lewat, siang dan malam. Kenapa ada siang dan malam? Ayo. Malam itu untuk apa? Untuk istirahat. Kalau istirahat, mata harus istirahat kan? Harus istirahat. Jadi kalau kita balik, kita rombak rancangan Tuhan, betul nggak? Ya kan, kita rombak nih siang jadi malam, malam jadi siang gitu. Apa nggak rancangan Tuhan berubah? Jangan bilang Ibu Maria tuh keras. Demi kalian nggak apa-apa. Jangan pernah dirubah. Orang yang tidur malam, siang kegiatan itu orang yang normal. Jadi orang yang nggak tidur malam nggak normal. Enggak, saya bilang enggak. Coba beda kan? Beda orang yang tidur malam. Orang yang nggak tidur malam tidurnya siang. Semua beda, kesehatannya juga beda. Nanti lihat 10 tahun kemudian udah kayak nenek-nenek umur 50 tahun yang masih umur 2-30 tahun. Kenapa? Merubah tidur dibalik. Sirkulasi juga, aliran darah berubah, ya kan? Apalagi mata dibuat apa? Nggak tidur sampai pagi cuma nonton. Jangan bilang nggak apa-apa loh. Kalau udah sampai saatnya engkau nggak bisa lihat karena matamu rusak, jangan salahkan Tuhan. Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah yang kita harus jaga baik-baik, yang kita harus rawat baik-baik. Ini ayat gampang banget. Di Korintus saya bantu. Ayo, siapa yang hafal? Tidak tahukah kamu bahwa, taruh aja di sini yang hafal. Mau dikasih hadiah? Lupa semua. Ayo, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah? Lupa, nggak dapat. Ayo, ada di mana? Di pendeta baru nih. Kenapa saya suruh jemaat yang cari? Saya mau jemaat menghafal ayat. Saya mau jemaat itu hidup dalam ayat firman Allah. Saya sih nggak siapkan yang ini, tapi saya lihat karena situasi berubah, ya karena lockdown ini, orang berubah semuanya. Siang jadi malam, malam jadi siang. Saya takut. Benar, saya takut. Takut apa? Takut tubuh kita juga berubah. Yang tadinya sirkulasinya baik jadi nggak baik. Jangan pernah dirubah. Tuhan nggak suruh kita robah. Kita tuh nggak punya hak merubah siang jadi malam. Ayo, nggak ada yang dapat. Tolong ditembak aja, ditembak. Kamu ngomong ada yang nggak dengar. Soalnya ditutup sama seal. Ya,
Tadi Jen mau baca pendeta baru tuh. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu adalah milik kamu sendiri. Ayat berikutnya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, ini 2 ayat. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, tubuh siapa? Tubuh saya adalah rumah Allah. Coba yang muda bangun baca, hafalkan ayat ini. Orang muda. Ya udah terserah siapa yang mau baca. Baca dari depan aja, jangan ditutup dulu. Ada ayat kecil, ada ayat yang sudah dibesarkan. Ayo, nggak apa-apa siapa mau baca, bedakan yang mau baca bangun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Satu lagi ayatnya, yang lain bangun. Ayo. Pak Fred gak apa-apa Pak? Sebab kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Ya, amin. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Kalau kita makan bukannya enak loh. Makannya sehat. Makan ayam, makan daging, makan babi juga nggak apa-apa. Makan sayur, makan buah. Itu makanan sehat. Boleh nggak? Boleh. Jaga makan boleh nggak? Oh boleh banget. Tapi rakus makan itu yang nggak boleh. Setuju? Rakus makan nggak boleh. Makan, maafkan saya. Makan udah umur kayak saya gitu, 1 piring muncul banget gitu. Wah, diangkat aja berat gitu, berapa kilo makanannya. Saya makan babi, saya makan daging, saya makan ayam, saya makan semua sampai munjung 1 piring. 1 hari 3 kali munjung gitu. Kira-kira berapa lama saya bisa ambruk? Oh, katanya 2 hari. Maafkan saya. Saya sering marah dengan jemaat. Satu jemaat kita, saya bilang jaga makan kamu. Habis makan babi berapa kilo, langsung apa? Stroke. Oh yang ngurusin dia, akhirnya kita bingung, ya kan? Itu namanya nggak punya hikmah. Boleh makan. Doa Bapa kami mengajarkan apa? Tubuh ini rumah Allah. Jadi makanlah, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Alkitab nggak bilang makanan sebanyak-banyaknya, enggak. Saya masih muda, makan banyak-banyak nggak apa-apa. Jangan kira nggak nyinggung yang suka makan, enggak. Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa, tapi itu ajaran firman Tuhan. Alkitab bilang apa? Kalau nafsu makanmu besar, ambillah pisau, jangan pisau tumpul. Ambillah sebilah pisau. Lalu apa? Taruh di lehermu. Nggak suruh bunuh diri loh. Maksudnya supaya kita jaga makan kita. Tekan keinginan kita. Amin. Tekan keinginan kita. Sekarang ini kan nggak musim pesta lagi. Saya kadang-kadang apa? Kalau lihat orang yang nggak ngerti Alkitab di pesta, saya nggak bermasalah karena mereka nggak tahu tubuh mereka adalah rumah Allah. Tapi bagi anak Tuhan, saya lihat nggak ada beda semua orang yang nggak percaya Tuhan. Saya sedih. Mumpung di pesta, waduh ngambilnya sampai penuh kayak gitu. Udah gitu ambil lagi begitu banyak makanan, akhirnya sisa nggak bisa dimakan, ya kan? Sisa akhirnya apa? Piring-piring penuh dengan makanan sisa. Yuk kita jadi anak Tuhan yang
Kita mau hati kita, hidup kita, tubuh kita juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau secukupnya saya pikir sampai usia pun kita nggak akan jadi gembrot. Gembrot itu jangan kirain bagus makmur gitu ya. Keberatan napas kita, jantung kita ditutup oleh lemak. Lemak dari mana? Lemak dari makan yang enak-enak, yang salah makan, ya kan? Oke, Tuhan kasih hikmat kita menjaga. Jadi hari ini saya bisa merubah khotbah saya hanya dengan 2 ayat ini. Padahal saya sudah siapkan ayat lain. Saya sudah siapkan masalah mempelai yang harus mempersiapkan diri. Tapi saya pikir lagi juga, kok saya disuruh bawa ayat ini ya? Ini juga persiapan hidup kita ini adalah mempelai Kristus. Karena ayat berikut yang berkata apa? Engkau sudah dibayar dengan harga yang lunas. Terjemahan Mama bilang apa? Engkau sudah dibeli dengan harga yang tunai. Enggak pakai kredit, enggak pakai bon. Tunai dengan harga apa? Kita dibeli dengan harga apa? Dengan harga darah Yesus. Tuhan cicil enggak? Enggak. Tuhan enggak cicil-cicil loh korbannya di kayu salib. Dengan harga yang mahal dan harga yang cash, tunai. Jadi yuk kita jaga tubuh kita. Kita jaga kesehatan kita. Kita rawat tubuh kita. Saya senang kalau jemaat bisa rawat dirinya. Kenapa? Itu bukan sistem orang kaya. Ini tubuh rumah Allah. Kita harus jaga, ya, jaga kesehatan kita. Dirawat boleh nggak boleh? Boleh jadi cantik, boleh jadi ganteng, boleh banget. Tapi tidak memberhalakan. Yang berhala itu kayak apa ya? Misalnya contoh, bedak saya habis, maaf ya, di cewek-cewek. Aku nggak bisa ibadah hari ini, kenapa? Saya pikir sakit gitu ya. Bedak saya habis, Bu. Nah, ampun nggak? Nah, itu namanya keterikatan. Atau aku nggak bisa ibadah, Bu, soalnya makanan di rumah nggak cocok dengan saya. Itu namanya keterikatan. Itu yang harus berubah. Karena rumahmu adalah bait Allah. Boleh rapi? Oh, boleh, sangat boleh. Saya kadang-kadang masih bangga dengan mama saya. Semua kita tahu kan mama saya itu cantik. Badannya juga bagus sampai sekarang. Dia nggak jadi nenek-nenek yang gembrot tuh enggak. Dia makannya dijaga banget. Sampai hari ini dia kuat. Umurnya berapa? Tahun ini 89. Kayaknya dia tertua di gereja kita. 89. Tapi ya kalau sakit dikit-dikit biasa lah seusia gitu. Saya bangga dengan dia. Saudara tahu, tiap hari dia masih bangun jam 4 pagi. Ngapain dia bangun? Dia bangun, dia pasti mandi. Dia pakai baju bagus. Tiap hari dia rapi. Dia nggak pakai baju bekas tidur lagi, enggak. Dia ganti pasti. Dia dandan. Setelah itu dia berlutut. Dahsyatnya, dia berlutut, dia berdoa dan dia doakan semua. Hebatnya. Satu-satu nama disebut. Saya bangga banget. Kenapa? Saya belum bisa kayak dia. Dia tampil di hadapan Tuhan dengan sangat rapi. Kadang saya bilang gini sama dia, Mama tuh sibuk banget ya. Mau doa aja, dandan dulu. Dia jawab apa? Emang kamu kira Tuhan tuh sembrono hidupnya? Kena Bu saya. Emang Tuhan tuh bau? Ini pandangan nenek-nenek yang udah tua banget gitu ya. Emang Tuhan tuh kayak kamu, dia bilang gitu. Tuhan tuh hormat.
Tuhan tuh mulia. Wah, dia korban dengan saya. Yang pendeta saya yang korban dia. Tuhan tuh mulia katanya. Saya nggak pantas pakai baju tidur berlutut di hadapan Tuhan. Saya dengarnya, saya sambut. Hebat ya. Kayak gitu boleh nggak boleh. Kadang-kadang kita. Tapi sekarang jemaat udah bagus kok. Saya pernah melayani jemaat yang datang cuma asal datang pakai sendal jepit, pakai celana apa Hawaii itu, celana yang celana rumah gitu. Duduk dia di belakang gereja. Ada nggak di tengah-tengah kita dulu? Ada. Bahkan ada yang gini. Satu kali ada yang berolahraga lewat, mampir dia pakai baju olahraga duduk di belakang. Biarkan aja. Ya tiap pagi dia olahraga dia duduk di belakang. Sampai saya berdoa Tuhan jamah dia. Dan Tuhan menyelamatkan dia. Sekarang nggak di Indonesia lagi, pindah dia. Kemana? Ke Australia. Keluarganya pindah ke sana. Oh sekarang kalau ke gereja hebat, nggak pakai dasi dia nggak dalam gereja. Padahal dia bukan pendeta. Boleh nggak kita rapi dengan Tuhan? Saya pikir boleh. Itu bagus. Ya kita belajar itu nggak asal karena Tuhan memberikan kita juga nggak asal, amin. Ya kita ditebuskan dengan harga yang apa? Harga lunas, harga tunai, nggak pakai kredit. Itu Tuhan cinta kita. Yuk kita menghormati harga yang tunai yang diberikan kepada kita. Untuk tetap kita datang dengan Tuhan dengan hormat, dengan sopan, ya. Dengan sopan. Jemaat kita udah jauh, biarpun nggak banyak, tapi saya lihat jauh perubahannya. Kalau orang luar kan nggak berani ngomong sampai seperti ini. Tapi kalau saya, ya memang pengembalaan. Di rumah aja kalau baju anak kita nggak beresan, kita beresin. Kamu jangan pakai ini, nggak baik, nggak sopan gitu. Sama. Kita datang dengan Tuhan jangan asal, setuju? Jadi kalau asal itu ya asal aja. Kita datanglah dengan Tuhan dengan hati yang penuh kesungguhan. Kita kan mau berkat Tuhan. Kalau kita mau berkat Tuhan, yuk kita hargai dan hormati Tuhan. Kita datang dengan sepenuh hati, dengan hati, dengan sikap yang enak di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. Kita mau belajar. Kita mau belajar mulai hari ini. Saya ingat dulu waktu saya di sebuah sekolah Alkitab, guru saya suka ngomong, kalau kami belajar di kelas gitu, belajar tentang firman-Nya di kelas itu, banyak sekali tuh lagi belajar tuh orang angkat kaki di hadapan Tuhan lagi baca firman Tuhan. Guru saya bilang jangan ya, kita kan menghadap Tuhan. Kalau kita menghadap presiden aja, kita mesti duduknya sopan, ya kan? Setuju kan? Yuk di hadapan Tuhan kita yang sopan. Kiranya ini menguatkan kita bukan hanya di gereja, di rumahku. Di rumahku, saya satu kali tertegur oleh pembantu yang kerja di rumah saya. Dia bilang begini sama saya nggak larang mereka loh, kalau nggak kerja di saya nggak larang untuk mereka sembahyang. Saya nggak larang mereka untuk kalau sudah selesai kerja mereka baca, kalau kita baca Alkitab ya mereka baca Al-Quran, saya nggak larang. Saya lihat dia, saya terpukul. Kenapa? Itu buku mereka di lap yang bersih. Di lap yang bersih, dia taruh paling atas. Dia nggak taruh di bawah. Bahkan waktu dia taruh, dia naik bangku. Atas itu dibersihin sama dia. Dia taruh kitabnya di atas yang sudah dibersihkan. Saya itu terpukul. Ini orang hargai banget, dia hormat banget dia dengan kitabnya. Tapi orang Kristen bawa Alkitab bisa ketinggalan di restoran, ya nggak? Jujur, saya tuh pernah dulu. Kalau sekarang saya nggak kuat lagi naik bus kota. Saya menemukan Alkitab di bus kota, ada wakil-wakilnya lagi. Nah, itu Alkitab kayaknya mau ke gereja, pulang gereja saya nggak
Alkitab taruh di tas, ketinggalan di bus kota. Aduh Tuhan, di Alkitab ketinggalan di bus kota gitu. Ya udah saya bawa aja, nggak ada namanya. Saya bawa, saya taruh di sekolah biar bisa dipakai. Lalu satu kali dia bilang gini sama saya, Bu, Ibu coba tuh Alkitab ibu jangan taruh di situ, Bu. Tuh saya punya taruh di atas. Karena menurut saya itu buku suci. Saya pikir benar juga ya. Akhirnya saya belajar dengan dia. Malu kan? Malu saya. Malu kok ini orang yang kasih tahu ke saya gitu loh. Tapi itu benar. Karena Tuhan. Sekarang apalagi musim HP. Enggak larang saya. Coba tanya. Saya mau tanya. Di mana Alkitabmu? Ada di HP. Alkitabmu kalau engkau pulang seluruhnya berdebu. Yakin saya, ya kan? Yakin berdebu. Saya nggak bisa larang. Nggak apa-apa ada di HP. Tapi yuk, firman Allah berkata, hiduplah dalam firman itu. Setuju? Ya, kita hidup dalam firman itu. Karena firman yang tidak pernah berubah. Langit dan bumi akan berubah. Firman itu nggak pernah berubah. Setuju? Hidup di dalam firman itu, kita akan melihat kemuliaan Allah. Kita akan takut dengan situasi yang ada. Kita takut dengan lingkungan yang ada. Bahkan kita takut satu dengan yang lain. Itu sebenarnya sedih. Keadaan sosial kita tuh sudah terganggu. Apalagi anak-anak gak boleh keluar rumah, gak boleh sekolah. Sampai saya si kecil ini kadang sedih loh saya. Dia kalau mau turun di tempat bermain di daerah saya, dia lihat dulu ada orang, dia bilang apa? Banyak orang, aku gak berani. Sedih kan? Situasi udah membuat kita sedih. Situasi akan berubah, tapi firman tidak pernah akan berubah. Amin. Yuk, tidak tahukah kamu bahwa turun rumah Allah? Rumah Allah harus dijaga. Rumah Allah nggak boleh diborosin. Tidurlah pada jam-jam yang memang sudah ditentukan oleh firman Allah. Jangan diboros matamu dengan sinar-sinar. Boleh kamu maju, silakan. Tapi udah waktunya tidur. Tidur. Jangan nyesel. Apa yang saya ngomong Tuhan lihat, saya nggak salah lagi. Jadi kalau anak-anak muda ini suka nggak tidur sampai pagi, 10 tahun mendatang kamu nggak bisa lihat. Maaf, saya nggak nyumpain. Karena mata kita terrusak. Betul nggak? Boleh tanya dokter. Orang yang jaga mata aja masih kadang-kadang, ih mata saya kenapa? Apalagi nggak dijaga. Memang firman ini sebagai pedang yang bermata dua. Firman ini datang kepada kita untuk mengajar kita. Jagalah tubuhmu. Makanlah secukupnya. Boleh makan enak, tapi secukupnya. Lebih dari itu adalah penyakit. Sayangilah tubuhmu, boleh. Karena engkau sudah dibayar dengan harga yang tinggi. Harga darah Yesus. Dulu saya nggak ngerti, saya makan semau-mau saya. Tapi sekarang firman Tuhan merubah sikap hidup saya. Saya nggak berani makan semau-mau saya lagi. Semua saya makan terbatas. Kenapa? Firman Allah berkata, tubuhmu adalah rumah Allah. Saya tidak membuat mata saya untuk main YouTube sepanjang malam. Boleh Pak, bukan tidak boleh Pak Fred. Silahkan, ya jangan salah sangka. Tapi lewat dari jam tidur tutup, kita mau tidur. Karena mata kita perlu istirahat. Yang lain, ya bertobat aja saya harap. Bukan buat saya, tapi buat diri kalian. Juga buat orang. Juga buat kita. Kadang-kadang kan kita di rumah ngomong gak didengar tuh. Cucu saya sering gak dengar saya. Rambut dipirang-pirang. Gak apa-apa. Kalau saya bilang jangan, oma tuh kolot. Tapi saya mau bilang, saya bertemu dengan orang, ini keren banget ini orang. Kok sakit kepala nggak berhenti. Dia datang ke kantor saya. Ibu doakan saya, Bu, saya sakit kepala, Bu, saya minta izin. Itu jam sekolah dia minta izin. Kenapa nak? Ini nggak tahan, Bu, sakit kepala, saya mau ke dokter. Saya lihat, saya kan udah bilang kamu, rambut kamu jangan warna-warna.
Saya nggak gundulin bagus, tapi saya maafkan kamu. Ayo duduk berdoa, bikin dia bertobat Tuhan. Saya bilang apa dengan dia? Kamu nggak usah ke dokter, percuma. Kalau kamu nggak merubah sikap hidup kamu, apa yang harus saya rubah? Berhenti, jangan pakai cat rambut. Sampai kapan Bu? Selamanya. Karena mungkin dia takut gitu. Kalau saya masih lihat kamu ngecat rambut, saya gundulin kamu. Saya berhak ngomong kayak gitu, kenapa? Karena memang ada peraturan. Murid-murid gak boleh ngecat rambut, ya kan? Nah, dia berhenti, saya pantauin terus tuh. Saya kasih ayat ini. Sekarang dia sehat. Lalu saya bilang, saya dapat hikmat dari Tuhan. Kita ini ada rambut. Saudara tahu nggak ini punya apa? Punya lubang kecil-kecil yang matamu nggak bisa lihat, ya kan? Itu pori-pori, itu tanah, itu namanya tanah rambut. Rambut itu kalau nggak ada pori-pori, dia nggak akan tumbuh di sini. Gundul nih kan? Ini masuk nih, rambut di pori-pori. Kalian ngecat warnain rambut, nggak percaya mamanya ngomong, silakan. Bahan kimianya sangat parah, terserap oleh pori-pori rambut. Nggak sampai sini loh, terus masuk. Hanya dokter ahli, saya bukan dokter. Masuk, bikin sakit kepala. Lama-lama puluhan tahun bisa jadi kanker, bisa. Saya nggak nyumpain, mohon maaf. Anak-anak muda, jaga diri kamu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu rumah Allah, Tuhan mau pakai. Tuhan memberkati tubuhmu. Kalau anak muda aja saya bilang jangan, apalagi orang tua, jangan belagu. Sekarang banyak tuh nenek-nenek belagu, ya, belagu rambutnya diwarna-warni. Dia nggak mau kalah sama anak muda umur 70 tahun lagi, rambutnya diwarna-warniin. Nggak usah kayak gitu. Ini Alkitab bilang, sehelai rambut pun tidak akan menjadi putih kalau Tuhan tidak menghendaki. Ada nggak ayatnya? Ada. Favorit kita udah umur, yuk kita apa adanya ya. Saya nggak pernah mewarnai rambut tuh. Tapi puji Tuhan, hitamnya masih lebih banyak. Mau putih semua juga nggak apa-apa. Dan saya nggak pernah mau merusak rambut saya dengan warna-warni. Bertobat ya, bertobat. Yang udah nih, kayak cucu saya yang udah nih, ya udahlah, minta Tuhan ampuni. Kalau udah habis nih catnya, jangan lagi dicat, aneh. Tinggal di rumah orang Indonesia, di negeri Indonesia, rambutnya belang-belang, dibilang bule bukan, nggak diakui, ya kan? Model, nggak apa-apa. Kalau sebenarnya jangan, saya nggak didengar. Ini kalau firman Tuhan nggak didengar, rasain deh sendiri. Jagalah kesehatanmu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah. Tuhan berkati kita. Jangan marah. Ya, kenapa itu ada di firman Tuhan cinta kita, Tuhan memberkati kita. Makanya ayat ini saya dapat tiba-tiba, saya persiapkan yang lain. Saya mau kita diberkati oleh Tuhan. Tundukkan kepala kita. Singer liturgis, musik boleh maju. Kekuatan di hidupku ku dapat dari Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tolong itunya diganti. Haleluya. Lagu lama itu. Kalau nggak salah aja Tuhan ya, judulnya. Kudapan dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus.
Kami telah lunas dibayar oleh Tuhan. Kami sudah lunas dibayar oleh darah-Mu Tuhan. Sehingga kami harus menghargai kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Penebusan Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Membayar lunas dosa kami. Membayar lunas hidup kami. Dan kami harus menghargai itu. Menghargai tubuh yang Tuhan berikan bagi kami. Kami harus menghargai ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur. Kami dijadikan
berharga dan mulia di mata-Mu. Dan kami rindu Tuhan, ingatkan kami untuk menjaga hidup kami selaras dengan apa yang Engkau kehendaki, selaras seturut dengan firman. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah berikan bagi kami. Dan terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Maria Lobo yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tuhan urapi dan berkati hamba-Mu dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga dengan kekuatan, dengan hikmat daripada Tuhan, hamba-Mu tetap melaksanakan tugas tanggung jawab dalam pelayanan, baik di gereja maupun pelayanan di sekolah, dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan, menjadikan hamba-Mu menjadi sumber saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi kesehatan hamba-Mu secara khusus, bagian kakinya, punggungnya yang sampai saat ini masih terganggu. Kami berdoa, jika Tuhan kehendaki, kami tahu mujizat-Mu masih ada. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan hamba-Mu, dan kuasa darah Tuhan sehingga hamba-Mu mengalami penyembuhan, pemulihan total daripada Tuhan. Dan kami berdoa makanan minuman yang dikonsumsi, obat-obatan yang dikonsumsi, kami berdoa Tuhan berkati. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tapi jika Tuhan izinkan hamba-Mu harus melewati proses operasi, kami tahu itu juga kehendak Tuhan, itu juga dalam pimpinan Tuhan kalau Tuhan yang menghendakinya. Karena itu kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik yang harus kami terima. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi jemaat Tuhan, umat Tuhan yang hari-hari ini sedang bergumul dengan keadaan mereka masing-masing, mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah, menyembuhkan dan kuasa darah Tuhan. Tapi mereka yang bergumul hari-hari ini mengalami keadaan yang sulit secara ekonomi, Tuhan. Tuhan yang tahu keadaan umat-Mu pribadi dan pribadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berbelas kasihan bagi umat-Mu Tuhan. Tuhan pulihkan ekonomi umat-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, bukakan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka. Kami percaya Tuhan memelihara kami di masa-masa sulit ini, tetapi kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Karena itu kami tetap berpengharapan kepada Engkau, karena kami percaya kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan pelihara, Tuhan mendandani, apalagi kami biji mata-Mu. Kami percaya kami semua anak-anak-Mu, umat-Mu terpelihara dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan iman umat Tuhan untuk tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan, dan tidak menjadi lemah dan putus asa dalam situasi ini. Karena kami percaya Allah kami Allah yang hidup, mujizat masih ada. Tuhan, kuasa masih sama dahulu, sekarang dan selamanya, dan Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Kami berdoa bagi bangsa kami, negara kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pemulihan datangnya dari Engkau. Karena itu kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, memberkati bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi yang ada Tuhan, yang hampir melumpuhkan keadaan stabilitas ekonomi dan mengganggu stabilitas politik di negara ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami rindu pandemi ini segera berlalu dari bangsa kami, dari Indonesia, dari dunia ini Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa untuk keadaan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan telah memulihkan dan terus memulihkan bangsa kami. Kami bersyukur untuk pasien-pasien yang sudah sembuh dan peningkatan pasien sembuh di Indonesia. Kami tahu itu karena Tuhan, karena campur tangan Tuhan yang memulihkan. Dan kami bersyukur untuk keadaan yang semakin membaik hari demi hari. Kami tahu itu karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Kami tahu juga bahwa Tuhan akan terus memulihkan bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur, memuliakan Tuhan untuk semua yang Tuhan lakukan bagi bangsa ini.
Kami berdoa Tuhan sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan terus dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas, dipersilakan. Salah satu dari jemaat boleh maju ke depan untuk mengurusnya. Maju jemaat maju ya, satu persatu menaruh persembahan. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja Terpujilah Engkau Raja segala raja. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang diberikan. Dan minggu depan kita akan ibadah seperti biasa, kembali beribadah seperti biasa. Dan pengumuman ini iya, dan kita persiapkan hati kita untuk minggu depan, itu perjamuan kudus awal bulan ya, perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita yang melayani untuk minggu depan Pendeta George Ferry. Kita berdoa bersama-sama. Kemudian kepada Bapak Ibu yang berulang tahun dipersilakan maju ke depan. Ibu Angel, ada lagi yang lain? Bapak Ibu yang lain yang mungkin udah lewat, boleh maju ke depan, nggak apa-apa. Ibu biar didoain sama Ibu Gembala. Silakan. Ada lagi? Ini yang bapak atau yang anak nih? Bapak. Hah? Bapak. Bapak kan anak kan? Tidak salah doa nih. Ayo jemaat kita bangkit berdiri, yuk kita arahkan tangan kita kepada mereka. Yesus,
kemuliaan Tuhan. Jadilah saksi bagi keluargamu. Jadilah wanita yang bijak bagi suami, ibu yang bijak bagi anak. Turunkan berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun dalam hidupmu. Terimalah berkat kekuatan dari Tuhan untukmu. Gunakan hidup untuk melayani Dia. Sekalipun kau harus bekerja bagi hidup ini, utamakan Yesus dalam hidupmu. Berikan kepadanya usia yang dapat melayani Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Kita sehati berdoa buat anak kita Raymond, anaknya Tini, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Kalideres karena radang tenggorokan, radang amandel. Kita satukan hati berdoa. Kita keluarkan suara kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus Allah kami yang dahsyat yang hidup, kami berdoa buat kesehatan Raymond dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah, menyembuhkan dia, memberikan kekuatan dalam tubuh yang masih kecil ini Tuhan, untuk melawan penyakit, sehingga anak yang kecil ini pun tahu bahwa ia punya Allah yang menyembuhkan dia. Dalam nama Yesus Tuhan berikan dia kesembuhan. Tuhan menolong, kekuatan Tuhan turun bagi orang tuanya untuk menjaga anak ini, dan segala yang dibutuhkan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kalau ada jemaat kami yang lain yang tidak kami bawa, yang tidak kami sebut nama mereka yang sakit, Tuhan jamah juga dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kesehatan ibu kami, Bu Nur. Juga Tuhan jamah kakinya. Tuhan beri jalan kesembuhan yang datang dari Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus, kuatkan hamba-Mu ini Tuhan. Dia tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang beserta dengan dia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat Michael dari anak Pak Tek ini yang sedang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan jamah, memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan juga jamah sehingga telinganya dapat mendengar kembali. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong dengan cara Tuhan. Tuhan jamah. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang tidak hadir dalam ibadah, tapi mereka hadir dalam ibadah online. Berkati mereka dalam nama Yesus. Seluruh jemaat yang hadir pagi ini Tuhan berkati. Berkati mereka yang sudah melayani Tuhan dengan hati yang rela. Kuasai para pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Karena tidak semua orang yang Tuhan panggil untuk melayani seperti mereka. Kuatkan Willy, dan biar dia tetap mencintai Tuhan sampai pada akhirnya. Kuatkan dan teguhkanlah dia Tuhan. Berkati para pelayan singer, liturgis dan musik. Tuhan juga berkati yang melayani LCD hari ini. Tuhan yang melayani sosistem, Tuhan tolong sehingga mereka tetap diberkati dalam pelayanan mereka. Hidup ini berharga dan harga ini akan kami persembahkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai seluruh jemaat yang hadir dan yang tidak hadir. Terima kasih Bapa, jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberkati usahamu, pekerjaanmu, keluargamu, keluar masukmu kemanapun. Tuhan menurunkan damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
kita sekalian.